Pemirsa, jumlah korban tewas akibat banjir yang menerjang di sejumlah daerah di Bali terus meningkat. Hingga Rabu malam, Polda Bali mencatat terdapat 9 korban tewas akibat banjir Bali yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebuah ruko ambruk terekam kamera warga di bantaran Sungai Tukat, Badung, Bali. Derasnya arus banjir bandang akibat hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Bali menggerus bagian bawah bangunan hingga akhirnya ambruk. Akibat peristiwa ini, 2 korban dalam satu keluarga masing-masing Farwah dan Taswin ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banjir yang menerjang di Pulau Dewata mengakibatkan 4 orang tewas di wilayah Denpasar, 1 orang di kawasan Badung, 2 orang tewas di Jembrana, dan 2 korban lainnya di Gianyar. Selain korban tewas, banjir di Bali juga mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan. Pasca banjir, puluhan warga harus tidur di pengungsian karena rumah mereka belum bisa ditempati akibat masih tergenang air. Pihak BPBD Kabupaten Jembrana telah mendistribusikan makanan dan alas tidur untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir. Sementara Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang. 6 pengaduan diterima dari warga yang kehilangan anggota keluarganya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat banjir di Bali berdampak kepada ratusan jiwa di 4 kabupaten dan kota. Tim Liputan News melaporkan. Sementara di NTT, pemirsa, warga korban banjir bandang kesulitan mendapatkan bantuan tanggap darurat bencana dari pemerintah. Oi, Bapak Nelis Kaju, Bapak RT, otobai koro. Banjir bandang memutuskan akses jalan menuju kawasan Maupongko di Nusa Tenggara Timur. 3 jembatan penghubung ambruk terbawa banjir dan tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Selain itu juga beberapa ruas jalan dari Kabupaten Ngadah menuju Kecamatan Maupongko, Kabupaten Nagekeo juga tertutup material longsor dan tidak bisa dilewati kendaraan. Akibatnya bantuan tanggap darurat bencana belum juga tiba. Warga pun berharap pihak terkait segera membuka akses jalan darurat menuju lokasi bencana. Hingga Rabu sore, warga korban bencana banjir bandang di Kecamatan Maupongko, Kabupaten Nagekeo masih mengungsi di rumah keluarga dan belum terdata secara lengkap. Sementara jaringan internet terkendala hingga pemerintah setempat kesulitan berkomunikasi dengan pihak kabupaten dan provinsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Anyus melaporkan. Pemirsa, sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibat peristiwa itu, 5 orang luka bakar hingga harus dibawa ke rumah sakit. Rekaman video amatir memperlihatkan sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin meledak dan terbakar. Sumur itu dekat permukiman yang tak jauh dari Jalan Lintas Timur Jambi, Palembang. Warna api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi membuat warga panik. Akibat ledakan, 5 orang pekerja dan pemilik sumur alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya ledakan, sementara polisi telah olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah terbalik setelah menabrak trotoar. Muatan minyak tumpah ke badan jalan hingga membuat aspal licin dan mengakibatkan sejumlah pengendara motor terjatuh. Tim rescue damkar mengevakuasi pengendara motor ke mobil ambulans untuk dibawa ke IGD, rumah sakit terdekat. Korban terjatuh usai melewati jalan licin akibat tumpahnya minyak mentah dari truk CPO yang terbalik di Jalan Cilik, Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tak hanya menyebabkan korban luka, terbaliknya truk CPO juga membuat arus lalu lintas terganggu dan jalan sementara ditutup untuk menghindari bertambahnya korban. Petugas di Samapta Polda Kalimantan Tengah bersama tim rescue damkar dikerahkan ke lokasi untuk menangani situasi. Diketahui kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah luar kota melintas di TKP menghindari pengendara motor yang tiba-tiba menyeberang. Dia nyebrang langsung, saya kaget, ngerem kan, banting kiri. Terus saya ada trotoar di depan, saya nggak lihat, banting kanan. Terus banting kiri lagi, ban yang belakang. Ban belakangnya yang nyangkut, terus dia mantul, akhirnya lepas. Lepas. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata News melaporkan. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat banjir yang menerjang di sejumlah daerah di Bali terus meningkat.
Hingga Rabu malam, Polda Bali mencatat terdapat 9 korban tewas akibat banjir Bali yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebuah ruko ambruk terekam kamera warga di bantaran Sungai Tukat, Badung, Bali. Derasnya arus banjir bandang akibat hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Bali menggerus bagian bawah bangunan hingga akhirnya ambruk. Akibat peristiwa ini, 2 korban dalam satu keluarga masing-masing Farwah dan Taswin ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banjir yang menerjang di Pulau Dewata mengakibatkan 4 orang tewas di wilayah Denpasar, 1 orang di kawasan Badung, 2 orang tewas di Jembrana, dan 2 korban lainnya di Gianyar. Selain korban tewas, banjir di Bali juga mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan. Pasca banjir, puluhan warga harus tidur di pengungsian karena rumah mereka belum bisa ditempati akibat masih tergenang air. Pihak BPBD Kabupaten Jembrana telah mendistribusikan makanan dan alas tidur untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir. Sementara Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang. 6 pengaduan diterima dari warga yang kehilangan anggota keluarganya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat banjir di Bali berdampak kepada ratusan jiwa di 4 kabupaten dan kota. Tim Liputan News melaporkan. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Hendriko Ngantung, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, karena cemburu seorang kakek berusia 62 tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya yang berusia 50 tahun. Pelaku kesal karena korban tidak memberitahunya saat pergi menonton hiburan malam. Warga Sukadamai, Kelurahan Tanjung Ketapang, Bangka Selatan, gegerkan penemuan jenazah perempuan di saluran air. Polisi yang mendapat laporan warga langsung mengolah tempat kejadian perkara. Korban terindikasi berinisial nama KW, 50 tahun yang ternyata dibunuh kekasihnya IS, 62 tahun. Sebelumnya, pelaku dan korban sempat cekcok mulut hingga akhirnya pelaku kalap dan memukul korban berkali-kali menggunakan kayu. Insiden itu terjadi diduga karena pelaku cemburu, korban tidak memberitahu dirinya saat pergi menonton hiburan malam. Bahwa korban ini nonton hiburan tidak bilang kepada pelaku, sehingga pelaku marah, emosi, kemudian melihat ada sebongkah atau sebatang kayu, dipukulkanlah ke korban. Pelaku berikut barang bukti sudah diamankan polisi guna proses hukum lebih lanjut. Kini ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno melaporkan.